Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Allah berikan kesempatan kita untuk bermajelis ilmu, dan Allah berikan kepada kita kesehatan iman agar kita mampu untuk memahami teladan terbaik dan mampu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dari petunjuk beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab hijratul muslimin ilal Madinah, halaman 48. Hijratul muslimin ilal Madinah, hijrahnya orang-orang muslim ke Madinah, sahabat, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kitab kurang sedikit lagi ya, mungkin beberapa pekan pertemuan lagi, dan nanti ada kitab yang kedua. Ada 3 jilid kitab ini, juz 1, juz 2, juz 3. Juz 2 nanti membahas periode Madinah, ini khusus periode Mekah. Selesai nanti periode Madinah, peperangan dan lain sebagainya nanti berada di kitab itu. Kemudian nanti di periode di juz 3 kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, para Khulafa Rasyidin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, hijratul muslimin ilal Madinah, hijrahnya kaum muslimin, para sahabat ke Madinah. Ini hijrah yang dinamakan hijrah min biladil kufri ila biladil amni, karena ketika itu Madinah sudah dipenuhi oleh orang-orang muslim. Karena perantara 6 orang yang di awal waktu datang ke Mekah lalu berbaiat kepada Nabi, disusul baiatul Aqabah yang pertama, disusul lagi bai'ah Aqabah yang kedua, kemudian dikirimlah seorang sahabat menjadi delegasi pertama. Sinten? Kemarin masih ada ingat? Mus'ab bin Umair. Ya, beliaulah yang menjadi delegasi, ya, mengajari orang-orang Ansor tentang Islam. Akhirnya tersebarlah Islam di seantero Madinah. Lama alimat Quraisyun, tatkala orang Quraisy mengetahui, alimat Quraisyun, orang Quraisy mengetahui, bi intisyaril Islami fil Madinah, tentang tersebarnya Islam di Madinah. Syaddadatil ada, Quraisy memperkeras siksaan. Syaddadat itu memperkeras siksaan ala ashabi Rasul, terhadap para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bil hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka, orang-orang muslim, para sahabatnya Nabi, untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah, walil haqi bi ikhwanihim Ansor, dan untuk bertemu saudara-saudara mereka, orang-orang Ansor. Wa kharaju, dan mereka keluar min Makkah, dari Mekah, khufyatan, sembunyi-sembunyi. Khaufan, karena takut, min antamna'uhum Quraisyun, karena mereka takut dari pencegahan mereka oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menghadang mereka, maksudnya gitu ya, mencegat atau menghadang mereka minal hijrah, dari hijrah. Di antara para sahabat yang hijrah
ketika itu sebuah kisah tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah niku garwani Nabi. Ya. Suaminya bernama Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah ini ingin hijrah untuk mengajak istrinya Ummu Salamah, ternyata Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya. Tidak boleh hijrah bersama Abu Salamah. Ada yang mengatakan Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Dan tatkala ingin hijrah, maka orang-orang keluarganya Ummu Salamah menahan Ummu Salamah, tidak boleh ikut. Akhirnya Abu Salamah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Tatkala itu memiliki seorang anak namanya sinten? Salamah. Namanya Salamah, bapake jenenge Abu Salamah, bapake Salamah. Karena nonton Ummu Salamah makni Salamah. Berarti anaknya jenenge Salamah. Niki arep diajak ibuke. Mau diajak oleh keluarga ibunya, ya. Untuk bersamanya, ya, untuk bersama ibunya, maksudnya nggak boleh ikut bapaknya, nggak boleh. Akhirnya keluarganya dari pihak ibu, dari pihak ayah Abu Salamah ini oyok-oyokan. Salamah iki diajak nang keluarga bapake atau keluarga ibuke. Akhirnya sampai tangannya ini putus, patah, maksudnya itu jel. Karena oyok-oyokan anak, wis melu aku wae, wis melu aku wae, akhirnya anaknya diajak keluarganya dari keluarga bapaknya Abu Salamah. Ummu Salamah setiap hari fabaka, sedih karena ditinggal oleh suaminya hijrah dan ditinggal anaknya ke keluarga ayahnya. Sedih setiap hari, nangis. Akhirnya keluarganya Ummu Salamah tidak tega melihat kondisi Ummu Salamah yang setiap hari ini sedih. Ketika itu dibiarkanlah Ummu Salamah untuk memilih. Akhirnya biarkanlah wanita sengsara ini. Akhirnya dia nekat sendirian tanpa ada makhluk Allah yang menemani ia dalam perjalanan hijrah 500 km. Masya Allah. Saat temrik Solo itu 350-an, 500 sak pundi? Pundi? Jakarta boten, Jakarta 700, 900 ya? 800-an Jakarta ini. Lah sekitar itulah. Perjalanan 500 jalan kaki. Masya Allah. Untuk hijrah, melindungi agamanya tanpa teman, sendirian wanita. Nah ini bolehkah wanita safar sendirian? Dasar fikih, maka Rasulullah melarang ketika duna mahram, tanpa ada mahram. Tapi dalam kondisi tertentu darurat untuk menyelamatkan agama, maka diperbolehkan. Meskipun dia nanti wafat di tengah jalan, termasuk orang-orang yang syahid karena dia menyelamatkan agamanya. Tapi kalau wanita tanpa seizin suaminya, lungorening, lencerene tanpa seizin suami, maka haram. Apa mana sampai nginep pirang-pirang dino. Nah ini para ibu-ibu, para wanita, hati-hati. Kalau keluar rumah izin suami, penting. Meskipun tuku lombok, bahasane ngene-ngene sampun biasa, dekat dengan rumah nggak masalah, karena termasuk itu adalah keamanan. Maka pihak Saudi sekarang itu membolehkan seorang wanita, pihak Saudi membolehkan seorang wanita untuk umroh tanpa mahram, dengan catatan aman dan mengikuti rombongan yang diamanai oleh pihak keluarga. Ini diperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang masih kenceng, ya tidak membolehkan. Bahwasanya orang yang safar, wanita safar lebih dari 3 hari atau 3 hari perjalanan safar sampai jamak, nah ini harus harus ditemani oleh mahram. Gitu nggih. Nah, kondisi Ummu Salamah ini berbeda. Meskipun perjalanan 500 km sampai 1 pekan lebih itu kalau perjalanan kaki ke Madinah. Ini termasuk adalah jihad, menyelamatkan diri, jiwanya, agamanya yang akan dirusak oleh orang-orang Quraisy, maka diperbolehkan.
Dan tatkala berjalan sampai menuju ada daerah Tan'im, di situ sekarang itu ada Masjid Aisyah namanya. Itu daerah halal. Ketika orang sekarang umroh, ketika ingin umroh kembali, misalnya saking Surabaya, terus kan biasanya turun Madinah, kemudian mikotnya itu di Bir Ali Dzul Khulaifah. Mereka mikot di situ. Orang-orang Indonesia sekarang biasanya ketika dari umroh itu dia dari Bir Ali atau Dzul Khulaifah sampai ke Mekah umroh. Selesai umroh biasanya ada umroh lanjutan. Yang pertama biasanya dari Tan'im Masjid Aisyah, orang-orang yang ingin membadalkan ayahnya, ibunya yang dulu wafat, yang belum umroh atau yang sakit tua renta, maka boleh dibadalkan umrohnya. Itu ke Masjid Aisyah atau daerah Tan'im. Itu daerah halalnya, daerah tanah halal, maksudnya bukan termasuk tanah haram. Maka dia harus keluar dulu untuk mikot. Yang kedua di mana itu? Di daerah Mina, di Arafah. Biasanya city tour ke Mekah itu biasanya ke Arafah, lihat Jabal Rahmah dan sebagainya. Setelah itu ada bonus umroh lagi, daerah situ ada daerah halal, tanah halal untuk mikot. Lah ini Ummu Salamah ini karena dari Madinah, ini kan nanti lewat Tan'im. Daerah situ maka Ummu Salamah dikasih tahu Tolha. Di situ ada seorang sahabat namanya Tolha, lalu dikasih tahu, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya suamimu berada tinggal di sekitar desa ini." Akhirnya Ummu Salamah menjumpai suami yang tercinta. Bertemu baru sebentar, di tahun kedua Abu Salamah ikut berperang. Ternyata Abu Salamah wafat. Ya, Abu Salamah wafat. Menjandalah Ummu Salamah. Dalam ada yang mengatakan Badr, ada yang mengatakan karena sakit. Ya, karena 2 Hijriah. Kalau 3 Hijriah kan Uhud. 2 Hijriah ada yang mengatakan perang Badar, ada yang mengatakan Abu Salamah wallahu ta'ala sakit. Intinya Abu Salamah wafat ketika itu. Maka Ummu Salamah pernah mendengar Nabi SAW berkata, "Man qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siapa yang kena musibah kemudian ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian melanjutkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Ummu Salamah pernah mendengar perkataannya Nabi demikian. Maka Nabi melanjutkan, maka Allah akan memberikan pahala ala musibati. Fa'ajarallahu ala musibati, maka Allah berikan pahala atas musibahnya. Wa akhlafallahu khairan minhu, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpa dirinya. Makanya Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau melanjutkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Wa akhlafallahu li Rasulullah SAW. Maka Allah gantikan Rasulullah untuk diriku. Kata Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah menjanda, dan dikatakan Ummu Salamah ini adalah janda yang sangat cantik dan cerdas. Maka Abu Bakar ingin meminang Ummu Salamah, Umar ingin meminang Ummu Salamah, tapi ditolak semuanya. Ternyata Allah gantikan yang lebih baik daripada suaminya yang dulu, yaitu Abu Salamah, Rasulullah SAW. Dinikahi Rasulullah SAW. Maka ini doa, Pak. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ganti Rasulullah, masya Allah.
Nah, di antara yang hijrah lagi adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Masya Allah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi sana. Dulu Suhaib ini datang ke Mekah dalam kondisi fakiron, miskin dan terhina, gak punya apa-apa. Kemudian di Mekah dia menjadi orang yang kaya raya. Kata orang-orang Quraisy, "Fabalaghta alladzi balaghta." Engkau telah mencapai apa yang kau capai sekarang, wahai Suhaib. Kemudian engkau ingin keluar begitu saja? Enggak boleh, wahai Suhaib, tidak bisa. Wallahi la yakunu dzalika, enggak boleh begitu, wahai Suhaib. Faqala lahum Suhaib, maka Suhaib berkata kepada mereka, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atahluna sabili?" Bagaimana pendapat kalian wahai Quraisy jika aku menyerahkan seluruh hartaku ini untuk kalian? Akankah kalian melepaskanku, membiarkan jalanku sampai ke Madinah? Faqalu na'am. Oke Suhaib, kalau engkau memberikan hartamu untuk kami semua, maka engkau bebas. Silakan engkau berangkat hijrah. Fa inni qad ja'altu lakum mali. Maka kalau begitu aku jadikan hartaku semua ini untuk kalian, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha amradatillah. Ada di antara manusia yang menjual jiwanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada riwayat, wallahu taala riwayat ini statusnya bagaimana tentang kondisi Umar bin Khattab tatkala hijrah. Di sini dikatakan, di kitab ini dikatakan tadi ya, bahwasanya orang-orang Muslim sahabat Rasulullah itu tatkala hijrah itu khufyatan, khaufan, sembunyi-sembunyi karena takut dihadang oleh kafir Quraisy. Adapun Abu Umar bin Khattab, beliau mengatakan, masa barang siapa yang menginginkan istrinya jadi janda, tolong hadang saya di pintu itu. Umar bin Khattab, lek pengen bojomu dadi rondo, aku hadang di pintu itu, silakan halangi jalan hijrahku. Ada yang riwayat demikian, tapi wallahu taala alam. Tapi di sini dikatakan para sahabat itu hijrah dalam kondisi khufyatan dan khaufan, takut dan bersembunyi-sembunyi. Itu sedikit, ada banyak kisah tentang, nanti nggak selesai, kisah para sahabat yang hijrah luar biasa, pengorbanan mereka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini qala musannif wa arada Abu Bakrin ayyuhajira, dan Abu Bakar ingin Abu Bakar ingin ayyuhajira untuk hijrah. Famana'ahu rasulu fabaqiya mau di Makkah. Maka Rasulullah SAW melarang Abu Bakar tidak boleh hijrah dulu. Fabaqiya ma'ahu di Makkah, maka beliau tinggal di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaqiya itu maknanya sisa, tinggal di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jamaah, ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasul. Sepakatnya orang Quraisy untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sara lahu ashabun wa ansarun. Tatkala Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah SAW telah memiliki para sahabat, sara lahu, telah memiliki sahabat-sahabat, wa ansarun, dan orang-orang Ansar, yudafi'una anhu, menolongnya, mereka menolong Nabi, wa yunsiruna da'watih, dan menyebarkan dakwahnya Nabi. Sommamu ala qatlihi, maka orang-orang Quraisy sommamu niku merencanakan, sommamu mereka orang-orang Quraisy merencanakan ala qatlihi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kisahnya bagaimana? Di sini dikisahkan ya tentang sepakatnya orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka bermusyawarah di Darun Nadwa. Ada namanya Darun Nadwa. Itu adalah tempat rapatnya orang-orang Quraisy. Musyawarahnya di Darun Nadwa. Darun Nadwa. Nah, itu ketika ada orang yang mau nikah, acara-acara besar itu biasanya di Darun Nadwa. Nah, ini orang-orang Quraisy telah ijtima, berkumpul rapat untuk menghadang hijrahnya kaum muslimin dan membunuh Rasulullah SAW. Ini terkhusus untuk membunuh Nabi. Bagaimana? Ternyata di situ datanglah seorang Syekhun Najdi. Ada seorang syekh kakek-kakek tua daerah Najd, wetane Madinah. Sekarang itu Riyadh dan sekitarnya itu daerah Najd. Kakek ini menyimak musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy. Ternyata wahwa iblis, dia itu iblis yang menyerupai kakek-kakek. Iblis turun tangan terhadap peristiwa ini. Karena apa? Jangan sampai Muhammad ini hijrah. Nanti dia akan mendapatkan banyak pengikut dan penolong. Maka di situ ada Abul Aswad yang memberikan usulan. Apa katanya? Nukhrijuhu. Bagaimana kalau kita usir saja Muhammad ya dari negeri kita, min biladina, dari negeri kita. Wala nubali aina dhahaba, dan kita harus gak ngurus dia pergi kemana, yang penting kita usir. Maka di situ ada syekh tadi, dia nggak diajak ikut kumpul, tiba-tiba datang lalu memberikan pendapat. Waqala Syekhun Najdi, kakek tadi mengatakan, la wallah ma hadalakum bira'yi, demi Allah ora pendapat ini rapi kanggo sira kabeh. Untuk kalian pendapat ini kurang masuk. Kata kakek tadi, alam taro hasanal hadisu. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya Muhammad itu bagus bicaranya ketika mengatakan banyak orang terpengaruh? Bagaimana kalau kalian mengusirnya sedangkan dia memiliki banyak penolong di sana? Akan tersebar Islam di sana. Wah, iya. Bener ya. Akhirnya digagalkan pendapat ini. Masyaallah. Maka lanjut, ada namanya Abul Bukhturi. Ihbasuhu. Bagaimana kalau penjarakan saja Muhammad? Jangan dikasih keluar kita kunci Muhammad. Maka tadi kakek-kakek mengatakan jangan seperti itu. Jangan dipenjara. Kalau kalian penjara terus kabar ini sampai ke Bani Hashim, maka mereka akan memerangi kalian langsung dan akan menuju ke penjara itu. Maka di situ Abu Jahal koncone plek iblis. Kata Abu Jahal, Allah inni fihi ra'yan ma'arakum. Aku sungguh memiliki pendapat yang kayaknya pendapat ini tidak bisa dibantah oleh kalian. Kata Abu Jahal. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam. Apa itu pendapatnya wahai Abul Hakam? Abu Jahal maksudnya. Ara anna khuda min kulli qabilatin fatasyaban. Di sini ya juga ada ya di kitab ini. Aku berpendapat bagaimana kalau kita mengambil pemuda-pemuda dari setiap kabilah yang kuat, yang memiliki nasab yang bagus, lalu kita berikan pedang-pedang untuk mereka. Kemudian setelah itu fayadribu biyadarbatan rajulin wahid. Setelah itu mereka ini menunggu di depan pintunya Muhammad, kemudian sama-sama menusuk kepada Muhammad dengan sekali tusukan seperti orang yang menusuk satu kali barengan maksudnya. Jep, ngotek. Kalau seperti itu darahnya Muhammad akan tercecer di setiap kabilah dan nggak mungkin Bani Hashim mampu memerangi kalian semuanya. Cerdas Abu Jahal. Paham nih maksudnya nggih? Ngumpulno pemuda sedaya kabilah-kabilah Mekah diparingi pedang. Terus kanggo napa niki? Nusuk, membunuh Rasulullah SAW dengan tusukan satu kali bersama-sama agar darahnya Nabi SAW ini tercecer di setiap kabilah.
Kenapa? Agar Bani Hasyim tidak mampu memerangi kalian semuanya. Apa kata iblis? Masya Allah. Ini pendapat yang paling apik. Dalam di masa, di masa kalian. Kalau wong di masa ini bingung polisi ini apa? Piye wong di masa? Raison niteni. Akhirnya Bani Hasyim tidak mampu untuk membalaskan dendamnya Rasulullah SAW. Qala al-qaulu ma qala rajul, kata Syekh Najdi tadi, sang iblis tadi. Ya pendapatnya wong iki lho. Hadzal ra'yu la ra'ya ghaira. Inilah pendapat yang tidak ada pendapat selain pendapatnya. Ya pendapatnya Abu Jahal. Koncone plek memang. Akhirnya pendapat ini diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Saya akan lanjutkan di kitab ini. Wattafaqu ala ayyakhudhu min kulli qabilatin syaban. Dan mereka bersepakat, ittafaqo itu sepakat, tafaqu. Mereka sepakat ala ayyakhudhu min kulli qabilatin, untuk mengambil di setiap kabilah syaban pemuda. Wa yajtami'u amama darihi, dan mereka berkumpul di depan rumahnya Nabi. Fa idza kharaja, apabila Nabi keluar dari rumahnya, darabuhu darbata rajulin wahid. Mereka menusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tusukan satu orang, maksudnya seakan-akan tusukannya satu orang barengan. Liyatafarraqa dammuhu fil qabail, untuk terpencarlah, untuk memencar ya. Akhirnya agar terpencarlah darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap kabilah-kabilah. Tafarraqa ya tafarraqu itu berpencar, agar berpencarlah darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qabail, di kabilah-kabilah. Fala yaqdiru aqaribuhu, dan tidaklah mampu kerabat terdekatnya ala muharabatil arabi kullihim, untuk memerangi seluruh Arab. Muharabati untuk memerangi seluruh Arab. Agar tidak mampu Bani Hasyim, maksudnya kerabat terdekatnya itu, untuk memerangi seluruh Arab. Walakinnallaha a'laman nabiyya, akan tetapi Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ittafaqat, terhadap apa yang disepakati oleh Quraisy, wa amarahu bil hijrati, dan Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Inilah kisahnya, sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, perintah hijrah. Kita lanjutkan hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawajjaha Rasulu ila Abi Bakrin, tawajjah telah menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin, ke Abu Bakar, ke rumahnya Abu Bakar siang-siang. Abu Bakar pun kaget. Biasanya Rasulullah datang siang-siang hari keluar untuk bertemu Abu Bakar. Wa a'lamahu bi amrillah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Abu Bakar tentang urusan Allah, tentang hijrah maksudnya. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbata faqala na'am. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suhbata, ngancani. Suhbata itu nemani Rasulullah SAW. Faqala na'am. Di kitab Rasulullah mengatakan as-suhbata ya Rasulullah, apakah perlu aku temani ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, engkau temani wahai Abu Bakar. Inilah kenapa Abu Bakar tidak boleh hijrah dulu, untuk menemani hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hayya'a rahilatain, kemudian Abu Bakar mempersiapkan rahilatain, dua kendaraan unta, li safarihima, untuk safar keduanya, wa a'tahuma lidalilin mahirin, dan Abu Bakar memberikan keduanya lidalilin, memberikan ini perjalanan, untuk perjalanan ini dalilin, penunjuk jalan, mahirin, yang mahir. Karena apa? Karena perjalanan ke Madinah ini akan berbeda, bukan pakai jalan umum, maka perlu penunjuk jalan. Ini orang sukanya mencari jalan tikus. Nah, biasanya dari Makkah ke Madinah ngalor, ini lurusnya tuh.
Niki Rasulullah SAW jalan ngeten, munggah gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Akhirnya butuh penunjuk jalan. Sampai sini paham ya? Lidalilin mahirin. Kenapa kok biasanya ke Syam kok masih minta penunjuk jalan? Karena jalan yang dilewati Rasulullah berbeda dengan jalan biasanya. Lewat tetap lewat, tapi lewat daerah pegunungan. Dalan tikus, gang-gang cara niki. Wa amarahu ayyaji'a bihima ba'da thalathi layalin ila ghairi Thaur. Dan memerintahkan penunjuk jalan tadi ayyaji'a untuk datang bihima, untuk datang ke keduanya, yaitu ke Rasulullah dan Abu Bakar. Ba'da thalathi layalin, setelah 3 malam ila ghairi Thaur, ke Gua Tsur. Wahai penunjuk jalan, tolong engkau datang ke kami 3 hari. Setelah 3 hari engkau datang ke Gua Tsur. Karena Rasulullah punya ide untuk hijrahnya ini mengelabui kafir Quraisy. Dia ke arah selatan. Gua Tsur itu ke arah selatan, ke arah Yaman. Sedangkan Madinah ke arah utara. Kenapa? Kalau langsung ke arah Madinah nanti akan dihadang oleh kafir Quraisy. Ngono nggih ceritane nggih. Dalam nggih mangkane lebih jauh ke arah Gua Tsur. Ya, Gua Tsur nanti kalau city tour di Mekah nanti kita akan lihat ada Gua Tsur, ada Jabal Nur, Gua Hira dan lain sebagainya. Nah, Gua Hira itu gua di mana Rasulullah mendapatkan wahyu, dan Gua Tsur adalah gua di mana Rasulullah SAW ini bersembunyi dari kafir Quraisy. Fafil lailatil lati azama fiha 'alal khuruji min baitihi iltaffa subhanu Quraisy haula darihi. Pada malam hari alati azama fiha, yang Rasulullah berazam di dalamnya di malam hari itu, 'alal khuruji, untuk keluar, min baitihi, dari rumahnya, iltaffa subhanu Quraisy, mengepunglah para pemuda-pemuda Quraisy, mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Haula darihi, di sekitar rumahnya Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW bidakhilihi, berada di dalam rumah. Bidakhilihi, berada di dalam rumah. Falamma jaa waqtul khuruji, tatkala datanglah waktu untuk keluar, amara Rasulu ibna ammihi Aliyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak pamannya Abu Thalib yang bernama Aliyan. Ali bin Abi Thalib, ada nanti namanya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far dan Ali ini sepupunya Rasulullah, tapi waktu itu masih muda, masih kecil belia. Rasulullah SAW memerintahkan anak pamannya Ali yang bernama Ali bin Naumi ala firasyih, untuk tidur di ranjangnya Rasulullah. Li'alla yashukku ahadun fi wujudihi, agar supaya yasuku mengira seseorang ini fi wujudihi, ada keberadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira Rasulullah isek turu nang ranjang mau. Cerdas nggih Rasulullah, karena kan diimping orang-orang Quraisy. Fi wujudihi bi baitihi, agar mengira ada Rasulullah SAW ada di dalam rumahnya. Fa amara wa amarahu ayyarudda amanatin nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan untuk mengembalikan ayyarudda, untuk mengembalikan amanatin nas, amanah titipan manusia. Inilah Rasulullah SAW, dijuluki Al-Amin, dimusuhi oleh orang kafir-kafir Quraisy, tapi orang kafir yang masih belum beriman ini masih nitip barang ke Nabi. Saking percayai kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ra dipercaya, tidak beriman kepada Nabi, tapi isih titip barang. Ada orang kafir, ada orang muslim yang masih titip barang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Nabi memerintahkan Ali untuk mengembalikan amanah-amanah tersebut ila ahliha, ke keluarganya. Masya Allah, ini adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh tapi masih dipercaya bahwa dia itu orang yang amanah. Tsumma kharaja ala a'daihi, kemudian Nabi SAW keluar ya di depan musuh-musuhnya. Masya Allah. Jadi Nabi tidak ikut lewat belakang, tidak lewat jalur belakang, lewat depan pintunya langsung.
Fa'alqallahu an-nauma 'alaihim falam yarahu ahadun. Maka Allah menimpahkan kepada mereka an-nauma, tidur. Falam yarahu, dan tidaklah melihatnya Nabi seseorang pun. Tsumma taqabbala ma'a Abi Bakrin wa sara hatta wasala ghara Thaurin wahtaba'a fi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai taqabbala Abu Bakar, wasara, dan berjalan, hatta wasala, sampai mereka berdua sampai ke gua Thur, wahtaba'a fi, dan mereka sembunyi di gua tersebut. Subhanallah. Ini peristiwa hijrah, titik balik kemenangan kaum muslimin. Tatkala Rasulullah SAW di depan pintu itu sudah ada pemuda-pemuda tadi Pak, yang siap untuk membunuh Rasulullah. Namun Allah membutakan pandangan mereka, menjadikan mereka tertidur saat Rasulullah keluar. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fahsainahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depannya ini dinding, di belakangnya dinding, dan kami timpakan kepada mata mereka, mereka la yubsirun, tidak mampu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ketika kita dikejar musuh atau mara bahaya yang akan menimpa kita dari seseorang. Ja'alna min baini ayat surat Yasin. Surat Yasin. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW keluar begitu saja sampai menjumpai Abu Bakar As-Siddiq dan tinggal di gua Tur. Kemudian tatkala sampai gua Tur, di sini diceritakan ya. Di sini tidak, di kitab ini tidak diceritakan. Tatkala sampai gua Tur, ini Abu Bakar berkata kepada Nabi, wallahi la tadkhuluhu hatta adkhulu qablak. Wahai Nabi, jangan kau masuk gua sebelum aku masuk duluan. Fa in kana fihi syai', apabila di dalamnya ini ada sesuatu, asobani dunak, sesuatu ini akan menimpa diriku, bukan engkau ya Nabi. Masya Allah. Ini itharnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi. Ya Rasulullah, aja mlebu dhisik. Kula mawon sing masuk, nek ana apa-apa aku kena sik mboten jenengan ya Rasulullah. Masya Allah. Ini adabnya Nabi, adabnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq tatkala masuk itu mendapati 3 lubang. Satu lubangnya dibuntu kali bajune Abu Bakar, sing ono sisone kain dibuntu. Ada sisa 2 lubang lagi, dimasukkanlah kedua kaki Abu Bakar ke dalam lubang tersebut. Kemudian tsumma qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udkhul, masuklah ya Rasulullah." Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW masuk, dan kemudian karena capeknya, letihnya bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy, maka Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tidurnya qadarullah, maka Abu Bakar As-Siddiq tersengat sesuatu. Kakinya tersengat sesuatu karena di dalam lubang tersebut ada hayawan. Walam yataharrak, dan Abu Bakar tidak mau bergerak sama sekali. Makhafatan, takut, khawatir mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan tidak berkata aduh, ditahan suaranya Abu Bakar As-Siddiq. Khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Fasaqatat damuhu ala wajhi Rasulullah. Maka tetesan air matanya Abu Bakar menetesi pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala malaka ya Abu Bakrin, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Lutihtu ya Rasulullah, aku telah tersengat wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW melihat luka Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi luka tersebut. Fadhahaba ma yajidu, maka hilanglah apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Inilah bentuk isar. Isar itu mendahulukan orang lain, apalagi mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surat itu ya. Al-Hasr itu. Mereka membutuhkan yusiruna ala anfusihim mereka mendahulukan orang yang butuh meskipun mereka juga dalam kondisi butuh. Wong loman ini ana tingkatane, Pak. Ana loman nek ndek duit apa? Luweh-luweh diparingno. Iki jenenge loman. Ana duwe duit tapi ora luweh-luweh, tapi dekne yang maringno soalnya dekne ra sepira butuh. Ra sepira butuh. Tapi ana wong sing sebenarnya butuh iki, tapi mesakne kali tiyang lintune. Iki disebut isar. Walau kana bihim khasasah. Meskipun dia dalam kondisi butuh. Abu Bakar butuh istirahat. Podo-podo kesel. Tapi dia lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai mana tadi? Kisahnya selesai. Ini sampai gua tuh. Kita lanjutkan besok mawon nggih. Pelan-pelan insyaallah. Sampun nanti ini ada kafir Quraisy mengejar Nabi sampai Kuba dan membangun Masjid Kuba, dan besok insya Allah Nabi SAW sampai masuk ke Madinah insya Allah. Ada soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.